Ini ada yang ngirim email ke saya untuk calon kandidat graphic designer. Dia fresh graduate sih, tapi menurut saya portofolionya oke, CV-nya juga oke, ada beberapa pengalaman. Coba saya forward ya. Baik, Bu. Biar coba bisa lihat. Sebentar. Oke, udah ada belum? Sudah, Bu. Gimana menurut kamu? Menurut saya cocok sih, Bu, ini. Anaknya masih muda juga, portofolionya juga bagus. Sepertinya bakal cocok masuk ke tim kita sih, Bu. Oke, ya udah coba saya suruh panggil interview aja kali ya. Iya, Bu. Untuk datang interview. Oke deh. Pagi dengan Mas Titus. Ya. Ayo ikuti saya ke ruang interview. Oke. Pagi, Bu. Ini ada yang mau diinterview, Bu. Mas, masuk, Mas. Ya. Ya. Silahkan. Selamat pagi, Ibu. Saya Pagi. Titus yang Saya- akan mendaftarkan diri sebagai graphic designer. Saya Mimi, silakan duduk. Oke. Oke, jadi kemarin saya udah lihat CV kamu, terus habis itu portofolio dan lain sebagainya yang kamu lampirin. Saya lihat kamu tuh lulusan administrasi bisnis kan, bukan Yeah. lulusan DKV atau desain. Jadi kenapa memilih untuk jadi graphic designer setelah kamu lulus ini? Kayak kenapa? Reasonnya apa, ada nggak? Oke, jadi kenapa saya milih jadi graphic designer pada saat lulusan bisnis adalah karena saya emang lebih tertarik ke dalam bidang graphic designer sih. Walaupun emang sebenarnya dari lulusan administrasi bisnis itu sebenarnya saya bisa jadi mungkin pemilik bisnis atau segala macam. Cuman emang pada dasarnya saya memang sudah memiliki bisnis dan saya ingin menyalurkan hobi saya juga selain berbisnis. Jadi saya memilih graphic designer sebagai pekerjaan saya itu sih. Oke, tapi emangnya apa yang bikin kamu yakin banget untuk bisa kerja di bidang yang berbeda dari bisnis ke graphic designer? Kayak apa yang buat kamu tuh pede atau kayak keahlian apa yang kamu punya gitu biar yakin untuk pindah dari bisnis ke graphic designer? Oke, kenapa saya yakin? Karena emang dari saya duduk di kelas SMA, dari kelas 10 SMA saya udah dibiasakan dengan membuat desain dengan software yang ada. Jadi saya lebih yakin gitu untuk kalau misalkan bekerja di bidang graphic designer saya bisa bekerja dengan semaksimal mungkin gitu sih. Oke. Boleh kasih tahu dikit nggak, ini sebenarnya teknis banget mungkin ya, tapi apa yang kamu tahu dari perusahaan yang kamu daftar ini? Mitra Cakrawala apa sih yang kamu tahu dan kenapa tertarik sama perusahaan ini dan juga posisi graphic designer? Oke, kenapa saya tertarik sama perusahaan Mitra Cakrawala ini sebenarnya karena ya saya pada awalnya cuma lihat dari aplikasi LinkedIn, saya lihat bagian mana yang sedang dicari dan kebetulan perusahaan Mitra Cakrawala ini juga sebagai salah satu perusahaan yang saya ingin masuk juga dan kebetulan pada saat ini Mitra Cakrawala lagi nyari graphic designer sih, jadi saya tertarik untuk daftarkan diri dan mau untuk masuk ke perusahaan Mitra Cakrawala. Oke. Mungkin sekarang saya mulai masuk ke pertanyaan di lingkup desain kali ya. Mungkin boleh diceritain sedikit kayak latar belakang dan pengalaman desain kamu kayak selama SMA tadi, mulai dari SMA sampai kuliah lah sampai sekarang, kayak apa latar belakang dan juga experience kamu? Oke, jadi semenjak saya duduk di bangku SMA itu saya sebenarnya belajarnya secara otodidak. Jadi saya nggak mengandalkan orang atau mengandalkan les-lesan. Jadi saya pure dari
saya lihat dari YouTube, dan juga kebetulan ayah saya juga suka di bidang desain, jadi kadang saya juga belajar sama dia. Terus untuk pengalamannya yang saya punya itu seperti yang udah saya kirimin di email, itu saya sempat membuat desain untuk beberapa event, khususnya event-event music atau event pop-up store gitu. Jadi pengalaman yang saya punya tuh ya cukup banyak lah, cukup kuat juga, dan portofolionya juga sudah ada, hasilnya bagaimana, dan iya sih, itu aja sih. Oke, sebentar. Sama biasanya nih dari yang project atau desain yang pernah kamu kerjain gitu ya, butuh berapa lama sih untuk selesaiin desain itu? Sama biasanya software apa yang paling kamu sering pakai dan kenapa? Kalau untuk waktu sendiri sih sebenarnya, karena saya sebenarnya pada dasarnya dari dulu, dari SMA saya hitungannya bisa dibilang freelancer, jadi saya harus ngikutin kemauan klien juga. Jadi kalau misalkan emang dibutuhkan desain itu secara waktu yang singkat, saya harus mengerjakannya dengan singkat sih. Cuman biasanya di ketentuan yang saya berikan kepada klien itu, saya minta sebisa mungkin desain itu kotornya tuh dikasih seminggu sebelum hari H saya harus mengirimkan desain itu. Jadi biar saya bisa nyari ide, bisa ngulik-ngulik juga, bisa nyari-nyari ide-ide baru buat nerapinnya ke desain saya. Terus kalau software, aplikasi yang biasa saya gunakan tuh, saya lebih mahir di bidang Photoshop sih dibandingkan dengan Illustrator atau lainnya gitu. Gitu sih. Oke. Dari portofolio kamu yang kamu kirimin lewat email tadi, kamu buka atau saya mesti? Ya, apa yang mana portofolio kamu yang paling kamu suka, yang paling favorit, dan kenapa? Dari beberapa desain project yang kamu pernah kerjain itu juga gimana cara kamu nge-handle feedback dari klien, dari yang kamu kerja sama itu, kalau misalkan banyak yang mesti direvisi itu tuh gimana? Kalau dari desain yang saya buat semua itu ya pastinya saya suka sama semua desain saya sih. Okay. Apalagi yang saya kirim itu sebenarnya merupakan bagian yang paling bagus juga kalau menurut saya. Dan feedback yang dihasilkan juga cukup baik, karena selama ini saya cuma dapat feedback itu karena waktu pengerjaan yang sebenarnya cukup lumayan lama lah ya, maksudnya diberikan jatuh tempo segini, cuman saya bilang bahwa dengan waktu yang segitu saya sebenarnya tidak bisa, karena ya emang desain yang diminta sama klien itu sedikit rumit. Jadi saya minta untuk waktu itu diundur sekitar 1 hari atau 2 hari dari waktu pengumpulan, gitu aja sih. Oke, dari kan kamu butuh sekitar seminggu lebih lah ya, seminggu lebih dikit. Nah itu biasanya kamu nyari inspirasinya tuh mostly dari mana? Apakah ada role model juga atau gimana? Dari Pinterest kah atau Instagram kah atau dari mana? Dari manapun. Oke, karena saya emang biasa membuat desain itu untuk acara musik, jadi saya biasanya tuh lihat dari Instagram sih, sama dari Pinterest aja. Cuman kalau misalkan dari Pinterest tuh lebih ngelihat gimana sih elemen yang bagus untuk dipakai di desain, gimana sih caranya buat desain itu menarik, apalagi itu kan event music. Jadi sebisa mungkin orang yang lihat posternya itu ya tertarik dengan adanya elemen-elemen atau bacaan-bacaan yang mungkin bisa membuat poster itu menarik gitu sih. Oke, mungkin itu dulu kali ya untuk interview hari ini. Nanti ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Nggak ada sih. Oke, kalau nggak ada nanti saya akan kabarin kapan further infonya untuk mungkin interview lagi sama atasan saya atau dari divisi desainnya juga. Mungkin ada mau interview kamu lagi, nanti saya lewat email aja ya ngabarinnya. Oke.
sekian sih untuk hari ini. Makasih banyak ya. Ya. Terus. Makasih ya Bu ya. Makasih. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih udah nyempatin diri buat datang ke rapat ini. Hari ini kita bakal fokus untuk bahas kandidat karyawan yang baru diinterview, yaitu Titus. Tapi sebelum itu, saya mau dengar pendapat kalian mengenai si Titus. Oke, baik Pak. Ini merupakan hasil observasinya Darren di saat saya menginterview Titus. Menurut saya pribadi sih Titus memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dengan posisi yang kita butuhkan, tapi dia ini juga menunjukkan keahlian dari beberapa proyek yang relevan. Dari saya lihat dari CV-nya, dari portofolionya, dan juga di saat dia interview dia juga lebih menjelaskan tentang pengalaman dia sih. Ya gitu. Coba dari Darren mungkin. Menurut saya sama seperti yang udah dikatakan Ibu tadi. Nah, dan menurut penilaian saya juga itu dari disajikan, menurut saya dia dapat direkomendasikan sih dari yang sudah dinilai bahwa banyak aspek yang dia tuh baik di aspek itu tersebut, dan menurut saya bisa direkomendasikan untuk dimasukkan ke tim kami. Oke. Kalau gitu apakah ada aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut lagi mengenai Titus ini? Ya, mungkin ini sih Pak, dia tuh kurang pengalaman kerja dalam lingkup desain sesungguhnya. Jadi kayak emang dia dari project-project dari luar atau dari temennya atau dari kenalan temennya. Tapi ya menurut saya sih dia punya inisiatif lebih sih. Jadi kayak mungkin gak ada salahnya untuk dicoba, cuman gimana menurut Darren nih? Apa ada yang kurang atau mending coba kandidat lain apa gimana? Setuju sih, dan menurut saya juga mending kita cobain yang kandidat yang ini aja. Dan menurut saya juga saya yakin bahwa dia tuh ada kemauan untuk belajar lagi sih. Oke. Apakah kita udah ngelakuin pengecekan referensi juga untuk Titus ini? Iya, saya udah bicara dengan orang-orang yang bekerja sama Titus sih beberapa, atau mungkin lihat dari LinkedIn-nya dia. Feedbacknya cukup positif. Terus abis itu mereka juga mengakui kemampuan yang Titus punya, walaupun ya nggak project besar, tapi mereka juga ngasih referensi dari untuk LinkedIn-nya dia. Di LinkedIn-nya dia sih bagus-bagus sih. Kayak nggak ada yang perlu dipertanyakan so far. Kalau dari Darren gimana? Saya juga pernah berbicara kepada orang yang bekerja sama kepada Titus sebelumnya, dan mereka bilang bahwa kemampuannya dia untuk berkomunikasi itu baik-baik dan memecahkan masalah itu secara efektif. Oke, bagus. Makasih buat informasinya Fatima dan Darren. Kalau menurut saya sih, saya lebih berpikir bahwa Titus ini memiliki potensi yang kuat buat posisi kita ya. Terus kalau menurut pendapat kalian gimana? Saya setuju sih, walaupun ada kekurangan dari experience-nya, cuman kan kita nggak nyari yang maksudnya yang udah profesional banget kan. Jadi nggak apa kalau misalkan dia diterima juga untuk gabung ke tim desain sih, nggak masalah menurut saya sih. Saya setuju juga sih sama keputusan saya Bapak. Saya yakin Titus bisa menjadi aset berharga bagi tim kita. Oke. Yaudah kalau gitu mungkin saya akan hubungin Titus buat beri penawaran kerja. Terus terima kasih juga buat kerja sama kalian. Oke, ada hal lain nggak yang perlu dibahas? Cukup sih Pak menurut kami Pak. Cukup, udah itu aja mungkin. Oke. Atau saya yang reply atau Bapak mau? Oh ya, itu biar saya saja nanti. Oke. Ya udah. Baik. Oke. Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, makasih ya.